lagi dengan saya Bang C di podcast BTV. Di konten kali ini Bang C pakai baju hitam putih. Karena apa? Karena di dunia itu hanya dua hal, kebaikan dan keburukan, dilambangkan oleh hitam dan putih. Bang C ada di tengah-tengahnya. Berarti Bang C bukan PBB ya. Dan konten kali ini Bang C membahas sentilan sedikit tentang pendidikan di zaman 4.0 maupun 5.0. Karena di Indonesia itu zamannya dimana bergerak untuk maju, untuk menjadi negara maju. Dan tentunya Bang C tidak sendirian. Bang C bersama tokoh alumni ataupun senior saya ya, sekaligus senior saya. Langsung saja kita kenalkan beliau. Monggo Bang. Ya, sebelumnya nggak tokoh ya. Kita sama-sama makan nasi kan ya. Saya nggak makan krecak dan dia juga nggak makan kerikil. Jadi kita sama-sama kan, sama-sama manusia, bukan tokoh. Kita sama setara. Ya. Oke, saya di sini akan perkenalan. Jadi nama saya Muhammad Abdul Haris, ya Mas. Iya, siap. Bisa dipanggil terserah. Terserah. Saya panggil Gus saja ya. Oke, siap. Kalau boleh tahu dari Bang Haris ataupun Gus Haris ya, lebih tepatnya Gus Haris. Alumni dari mana Gus? Saya kebetulan pendidikan terakhir di Pondok Pesantren As-Salam Bangilan. Oh, As-Salam. Ya. Jadi tepat ya dipanggil Gus itu tepat ya. Tepat enggak itu terserah yang manggil. Terus saya manggil. Gini. Oke. Kalau teman-teman ataupun dulur-dulur BTV itu kepo dengan Gus Haris, bisa langsung datang di depan pondok pesantren. Pondok pesantren KMI As-Salam. Ya. Lebih tepatnya angkringan. Apa Gus? Angkringannya Gus? Angkringan Sakobre. Berdiri kita gabut. Tapi saat ini berdiri ketika sak serkeati, Mas. Kok bisa? Iya nek atine gak mood pray, Mas. Oh, gitu. Berarti gak butuh duit ngono. Iya, istilahnya gak butuh duit. Jadi menurut saya itu uang 10.000 itu udah banyak, Mas. Karena anggapan saya itu hidup anak kata mutu dan seakan-akan kita mati besok. Duit 10.000 jagane ngopi saiki iso ngopi mbek otekan loro wis alhamdulillah. Berarti bersyukur ya Mas ya. Itulah ilmu yang sangat susah itu emang bersyukur sama ikhlas. Itu yang susah. Kita kan hidup di zaman pandemi. Bukan zaman sih ya. Di keadaan pandemi. Kegiatan Gus Haris sehari-hari di masa pandemi itu apa aja? Oke, jadi ya ini gara-gara pandemi yang bisa memunculkan ide saya untuk membuat usaha nyata ya. Iya. Usaha nyata yang berupa angkringan itu memang itu berdiri ketika saat pandemi, Mas. Jadi pas saat itu saya mikir ketika kita di sekolah pun juga daring. Iya. Saya dulunya yang mengajar di Jatirogo itu dari rumah. Jadi kita daring. Ya wis sambil buk-bukan gitu Mas ya. Sambil gelimbungan ambek nge-share tugas. Nah, tugas digarap gak digarap ya pokoknya tak koreksi gitu aja. Iya, betul. Jadi saya sehari-hari itu saya habiskan buat gelimbang-gelimbung, akhirnya saya pegel hati saya itu pegel gitu. Dia akhirnya ya gelimbungan daring ngopi, gelimbungan daring ngopi turu mangan gitu terus. Akhirnya muncul ide, saya pengen cari kesibukan gitu. Ketika mau bantu bapak ibu di rumah dikon ngarit ngopeni sapi, saya ndak bisa jujur ya. Saya ndak bisa. Akhirnya saya pengen buat usaha sendiri yang mana nanti bisa buat saya menempuh pendidikan atau saya kuliah. Bisa juga meringankan beban orang tua ya. Akhirnya tadi berdiri Sakobre tadi. Oh, jadi diganti di revolusi lah ya. Ya. Jadi berdiri Sakobre gitu. Kan dari ceritanya Gus Haris tadi pernah mengajar. Ya. Lah yang ingin saya tanyakan, menurut Gus Haris di zaman sekarang ataupun zaman di mana Gus Haris masih mengajar, itu pendidikan seperti apa Gus? Menurut saya pendidikan itu terlalu luas artinya ya. Jadi
menurut saya pendidikan itu adalah proses belajar untuk mengetahui suatu hal. Bisa jadi mengetahui sebuah pengetahuan atau ilmu, mengetahui tentang keterampilan, mengetahui tentang sosialisasi sesama, Iya. moral juga. Nah, ini semua juga meliputi pendidikan. Jadi pendidikan sebetulnya tidak bisa kita dapatkan dari sekolah saja gitu. Ya memang sekolah punya peran sangat penting dan sangat memang nomor satu ya. Iya, betul. Nah, tapi di samping itu kita juga nggak boleh mengesampingkan pendidikan yang ada di lapangan, ada di luar. Kita sendiri di sini bercakap-cakap, sharing-sharing. Ini kan juga termasuk pendidikan, Mas. Iya, betul. Kita dapat ilmu, kita tahu bagaimana sosialisasi yang benar gitu. Kita bisa menempatkan diri kita sekarang yang memang misalkan ketika kita di luar sana kita hobi banget yang namanya mendeman dan lain-lain. Tapi ketika saya berbicara dengan Anda, berhadapan dengan Anda seperti ini, akhirnya saya tahu ilmu keadaan. Oh iya. Ilmu kondisi yang mana mengharuskan saya harus menghormati Mas C. Iya. Selaku Host podcast. hot podcast yang ada di sini. Kan nggak etis ya kalau saya bawa perlakuan saya yang ada di luar sana ke sini. Jadi harus beradaptasi gitu ya. Nah, itu juga termasuk pendidikan gitu. Oh, jadi pendidikan ada kondisional gitu ya, Bang ya. Oke. Kalau dari segi omongannya sih itu bukan cuma lulusan ataupun apa ya, SMA lah, kelihatan dari bahasa substansi yang keluar itu bukan bahasa-bahasa yang dimana keluar SMA hanya lingkup itu loh ya. Bukan saya mengecas SMA SDM-nya rendah enggak. Ya. Tapi ruang lingkup relasi itu yang menentukan kita berbicara substansi yang lebih tinggi sedikit lah. Gitu. Kalau boleh tahu sekarang itu menempuh di bidang pendidikan apa? Kalau sekarang saya kuliah, Mas. Oh, betul ya. Jadi saya kuliah sekarang baru semester 4. Semester 4. Ya. Dulu agak telat sih masuknya. Iya. Soalnya suka pindah-pindah, Mas. Jadi ya maaf ini curhat ya, saya cerita. Jadi dulu 2017 itu lulus dari pondok sini. Pondok KMIA Salam ya. 2017 lulus, habis itu saya disuruh untuk mengabdi 1 tahun. Jadi ngajar di Asalam itu selama 1 tahun. Ngajar di Asalam. Sampai 2018. Sampai akhirnya saya dulu daftar di ikut UMPTKIN di Winsa Surabaya. ya, dan saya saat itu memang jiwa saya itu lagi optimisnya, dan akhirnya ketika pengumuman saya tidak lulus, Mas. Akhirnya down. Iya. Akhirnya down. Saya sudah terlanjur pamit dari pondok ketika itu karena saya memang optimis masuk di Winsa, akhirnya nggak masuk. Udah saya pulang ke rumah. Nganggur, Mas, di rumah. Rebahan ya. Jadi ada rebahan 3 bulan di situ di rumah. Sampai ada tawaran dari Jatirogo itu buat ngajar di salah satu SD yang ada di Jatirogo, dan saya di situ ngajar bahasa Inggris juga, ngajar PAI juga, ngajar Al-Qur'an juga, karena SD-nya SD swasta ya. SD swasta, SDI. Nah, di situ saya mulai dapat banyak pengalaman gitu. Akhirnya saya mau kuliah lagi gitu kan ya. Iya. Ada yang membangun motivasi saya untuk belajar lagi gitu loh, untuk cari ilmu lagi. Akhirnya saya dulu daftar di Unugiri. Bojonegoro. Di situ saya ngambil bahasa Inggris. Tapi nggak tahu entah kenapa dapat 1 semester pertengahan itu saya down lagi, Mas. Saya merotol, Mas. Jadi terus 2019 saya baru kuliah lagi di IAI jurusan Pendidikan Agama Islam. IAI mana, Mas? Di IAI Sunan Giri Bojonegoro, yang sekarang berubah nama jadi UNU Sunan Giri ya. Sunan Giri. Ya, sekarang sudah merger sama yang UNU Giri, jadi satu kampus gitu. Iya, Pak. Nah, sekarang di UNU Sunan Giri semester 4 prodi PAI.
Dan rencananya tahun 2021 pertengahan nanti mungkin pindah lagi, gak tahu kemana gitu Mas. Wah, masih rencana ya tapi. Masih rencana, aklam gitu. Iya iya, paham. Kan tadi jurusannya Gus sendiri PAI, pendidikan. Ya. Pasti ada pendidikannya kan. Pendidikan agama Islam. Ya, yang saya singgung ini. Kan di zaman sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi medsos yang disalahgunakan. Bukan salah gunakan tentang apa ya, tindak kejahatan bukan, tapi menjurus ke negatif. Contohnya sendiri aplikasi sebut saja TokTok. Lah di situ kan banyak ukti-ukti. Tanggapannya Gus sendiri, bagaimana menyikapi ukti-ukti yang di TokTok. Oke. Ini seputar moral berarti ya? Iya, setel moral. Monggo Mas, rokok. Oh siap. Ini dulu kalau di pondok ngerokok ketahuan Ustadz digundul Mas. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak, sekarang los enggak rewel. Terus rewel. Oke, menanggapi pertanyaan Mas C tadi, bagaimana tanggapan saya tentang aplikasi TokTok ya? Iya. Di dalamnya kan banyak ukti-ukti. Nah, oke. Jadi kita kembali lagi pada dasarnya setiap sesuatu itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi ketika saya memandang salah satu aplikasi ini, yang mana saat ini digunakan, ya Mas C tahu sendiri dan pasti para pendengar juga tahu seperti apa sih aplikasi ini kan gitu ya. Iya. Kalau bisa ya digunakan sewajarnya gitu Mas. Ya nggak apa-apa digunakan, tapi jangan yang terlalu over gitulah. Yang dulunya para ukti ketika habis maghrib atau apa itu belajar ngaji dan lain-lain, sibuk belajar, pergi ngaji, cari ilmu seperti itu. Sekarang hampir saya amati di setiap daerah itu udah jarang banget. Iya emang. Dan kebanyakan sekarang semuanya lagi heboh di Android gitu. Iya, entah Instagraman atau apalah. Iya emang. Yang terutama di aplikasi TokTok sebenarnya. TokTok ya, di aplikasi TokTok sendiri itu saya pun juga punya aplikasinya Mas. Jadi mohon maaf. Tapi saya enggak pernah aktif upload apapun gitu. Ya, itu cuma buat kebutuhan konten saya di akun channel saya sendiri. Oh, punya akun channel ternyata. Ya, saya punya akun YouTube. Boleh disebutkan namanya, Pak? Namanya Android Haris. Jadi Android Haris ini memang menyediakan konten-konten tentang sebuah tutorial Android gitu. Jadi saya tuh pengen buat konten itu yang sekiranya manfaat buat yang lagi butuh gitu loh Mas. Oh, jadi ini juga salah satu pendidikan ya, mengarahkan ke dampak positifnya. Ya. Mengarahkan ke positifnya. Oh, jadi ini juga salah satu penanggulangan negatif ukti-ukti tersebut ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Soalnya dari observasi sendiri lah, di daerah Bangilan, Jatirogo, Singgahan lah katakanlah itu. Parengan juga. Dulu zaman dahulu sekitar pokoknya zaman dahulu lah. Itu setiap maghrib. Ya. Ataupun isya ataupun subuh, itu pasti ukti-ukti itu berbondong-bondong menggunakan baju apa ya? Syar'i. Iya, syar'i itulah. Itu membawa kitab ataupun membawa Al-Qur'an, mau ngaji gitu. Tapi sekarang enggak. Kesana kemari pakai rok mini, bawa Android model terkini. Susah. Saya bilang mau negur ya, saya bukan orang tuanya gitu. Tapi ya semua ada porsinya lah. Oke. Saya menanggapi hal-hal seperti ini sendiri pun udah nggak kaget gitu Mas. Kenapa nggak kaget? Ya kita sekarang hidup di zaman yang serba modern, Iya. zaman milenial, yang mana kalau daunnya Gus Baha itu
zaman akhir gitu ya. Memang pantangan untuk zaman akhir itu hanya satu, ojo gumunan, gitu kata Gus Pak. Jadi semuanya ini memang akan terjadi gitu loh. Dan sifatnya kita ini hanya mengajak. Kalau diajak gak bisa, ya udah kita ajak terus saja. Jangan sampai kita dengan ajakan kita yang super langsung vulgar gitu, membuat dia malah nggak mau ikut kita gitu. Jadi kita ngajak pelan-pelan, kita deketi mereka dengan ilmu sosial kita, ya ngopi-ngopi dulu kayak atau apa dulu kayak. Nah, perlahan-perlahan mereka nanti akan tersentuh juga hatinya. Dan kita yakin aja kalau emang mereka nggak mau ikut kita, ya kita pasrahkan, kita doa aja sama Tuhan yang Maha Kuasa, nah gitu. Jadi kalau saya menanggapi tentang aplikasi TokTok ini sendiri dan wahnya di dalam aplikasi ini, ya saya nggak kaget jujur kalau dibilang terlalu vulgar untuk terlalu berdampak negatif di kita. Emang iya, di masyarakat banyak emang iya, tapi ya tadi apapun yang digunakan secara berlebihan ya madharatnya pasti juga banyak, efek bahayanya juga banyak, efek negatifnya akan banyak. Jadi kalau teman-teman di sini punya aplikasi TokTok ya, gunakan sewajarnya, berkreasi yang sewajarnya, berperilaku yang sewajarnya di dalamnya, jangan berlebihan. Jadi gitu. Itu pesan saya untuk aplikasi TokTok ini ya. Iya, jadi kalau misalkan nih di lingkungan kita aja lah, kita nggak perlu seluas Indonesia, seluas Kabupaten Tuban, seluas Bangilan. Misalkan nih Mas C dari desa Soto, ada 10 orang pemuda aja atau pemudi di desa Soto yang seperti Mas C, insya Allah semuanya akan teratasi perlahan-perlahan seiringnya perkembangan zaman. Gak usah berlebihan, guys. Gak. Jadi gimana ya, kalau nggak ada pemuda-pemudi yang punya inisiatif untuk memperbaiki moral anak bangsa, ya kapan kita akan berubah gitu, Mas. Jadi bisalah kita mulai dari kita yang pemuda-pemudi di sini untuk memperbaiki moral anak-anak usia saat ini. Ya kalau memang di usia kita ke atas, kalau memang sudah nggak bisa dibenahi, seenggaknya yang bawah-bawahnya ini loh besok nggak kena efeknya seperti yang di atas. Jadi lebih didekati, lebih dikasih pembinaan moral, pembinaan karakter yang baik bagaimana, cara penggunaan Android yang baik bagaimana, cara penggunaan aplikasi Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain yang baik bagaimana. Ini perlu disosialisasikan ke mereka yang saat ini masih ada di bawah kita, biar nanti setidaknya walaupun tidak bisa menghilangkan efek negatif aplikasi tersebut, setidaknya kita bisa mengurangi gitu. Tugas kita harusnya nggak harus memusnahkan sih, minimal mengurangi potensi aja udah bagus gitu loh. Jadi pendidikan moral itu sangat penting jadinya ya. Sangat penting sekali, Mas. Jadi kalau Bang Haris sendiri ataupun Gus Haris sendiri itu lebih setuju pendidikan moral ditinggikan atau pendidikan PAI yang ditinggikan? Kalau saya disuruh memilih pendidikan moral ditinggikan atau pendidikan PAI ditinggikan, ya sebetulnya ini pertanyaan yang tidak harus saya pilih salah satu. Sebab? Karena keduanya bisa berjalan bersamaan. Ya. Ketika kita belajar tentang konsep atau teori PAI, kita tahu di dalamnya mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya kita bisa aplikasikan ke dalam karakter kita atau moral kita. Nah, ketika kita belajar moral, dan moral itu pun juga akan mencangkup pendidikan agama kita, kan gitu. Ya, misal saja ginilah. Kalau dalam teori filsafat itu
mana yang lebih mana yang lebih harus kita utamakan antara wahyu dan logika, antara wahyu dan filsafat. Wahyu ya Al-Quran ya, antara Al-Quran dan filsafat. Dan ini sebetulnya pertanyaan yang nggak seharusnya ditanyakan gitu loh Mas, karena keduanya bisa berjalan. Iya paham. Al-Quran butuh adanya logika. Al-Quran bisa ditangkap dengan logika. Dan logika pun juga harus menurut dan atas dasar yang ada di Al-Quran. Al-Quran pun sendiri, kalau kita memilih Al-Quran untuk diutamakan gitu ya, Al-Quran di sini tanpa kita berpikir, tanpa kita berfilsafat, Al-Quran nggak guna. Iya paham. Nggak guna Mas. Kita nggak bisa baca, nggak tahu isinya, nggak tahu apa-apa kalau kita nggak mikir ya, kalau kita nggak pakai logika atau filsafat gitu. Ya Al-Quran pun akan seperti gambar gitu. Iya, hanya seperti gambar gitu loh. Paham. Makanya keduanya harus berjalan. Pendidikan agama dan moral itu sejalan Mas. Jadi kita bisa mendapatkan kedua-duanya dengan secara bersamaan gitu. Ya paham. Kan ada berita ya di media sosial itu kan Kemendikbud itu mau menghapus atau menggantikan PAI ke moral kalau nggak salah. Itu loh yang saya singgungkan kan, kalau andainya Gus Haris sendiri itu memilih itu bagaimana gitu. Apa kita harus tetap bersikukuh ke pendidikan agama ataupun kita beralih ke pendidikan moral atau kayak gimana gitu. Sebetulnya ini bisa kita itu ya, tentang rumor adanya penghapusan pendidikan agama Islam di Matpel ya, mata pelajaran itu. Kalau misalkan ini benar-benar terjadi dan beliau nggak berubah pikiran gitu, kita harus adakan atau kita harus mencari kegiatan di luar sekolah yang memang di situ mengajarkan poin-poin agama Islam gitu, nilai-nilai agama Islam, dari menyampaikan sejarah pendidikan Islam ataupun ilmu-ilmu agama Islam yang lain, Al-Quran dan lain-lain, itu di luar jam sekolah. Jadi agak ribet sih kalau bisa kita apa ya bahasanya ya, kalau bisa kita tawar gitu ya, kita tawar untuk jangan dihapus, ya sebaiknya dibiarkan, karena memang dua-duanya lo bisa berjalan gitu loh. Jadi kalau disahkan PAI dihapus, ya paling enggak itu ada alternatif lain lah. Iya. Ekstra ataupun non akademik yang menyupport PAI itu ada gitu. Jadi semuanya berkaitan agama dan moral. Gitu Bang ya. Ya. Kalau kita bahas serius terus, sepanjang nantinya Bang. Saya mau tanya gini. Target Bang Haris nikah itu umur berapa? Target saya nikah. Umur? Mbak yang dengar podcast ini ya, yang mau. Syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma dua sih. Ya, pesennya ibu saya itu yang satu, yang penting perempuan. Pasti. Yang kedua, anggar sholatnya saya madhep kiblatnya saya waras. Kalau saya ditanya target tuh bingung Mas. Kenapa Mas bingung? Nangis. Sebab calonnya belum ada gitu loh. Gitu. Tapi kan pandangan tahun berapa, umur berapa gitu kan ada pastinya. Kalau saya sih lebih targetnya nggak target sih ya, mengharapkan. Tapi nggak terlalu berharap. Nanti kalau harapannya nggak sampean sakit Mas. Iya. Jadi insya Allah doanya ya. Iya pasti doain. Ketika saya udah umur 26 sih. 26, 27 lah. Saya rasa itu adalah umur yang paling ideal untuk menempuh rumah tangga. Kalau sekarang saya belum berani, jujur. Oh gitu, jadi umur 26 lah, planning ke depan. Iya. Insya Allah umur 26 gitu ya. Insya Allah. Nah, ya. Kalau sekarang dapat jodohnya, besok diajak nikah gimana? Berangkat. Hayu gitu ya. Gaskan. Kita halu dulu Bang. Kalau seandainya ya, ini seandainya kita halu dulu.
Bang Haris itu punya istri Ya. di umur 26 ya. Punya anak dua kita ulangi, dua. Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki udah menginjak sekolah 7 tahun. Itu mau di backgroundkan pondok pesantren ataupun pendidikan negeri. Kalau Yang untuk laki-laki. untuk seusia 7 tahun ya Mas ya. Iya. Kalau saya sendiri, ini tidak tahu kalau pendapat yang lain ya. Iya, Ini pendapat saya. Kalau saya sendiri, planning saya kalau memang Allah mengizinkan saya punya anak laki-laki gitu. Di usia itu saya akan masukkan di sekolah yang memang bernuansa Islam. Jadi ya ini keinginan saya ya. Iya. Halu dulu, Mas. Entah itu di sekolah dasar Islam ataupun di madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau untuk saya masukkan ke negeri sendiri, saya tidak punya keinginan seperti itu. Jadi untuk tetap saat backgroundnya ini. tetap Islam gitu ya, di Iya. pendidikan pendidikan agama lah ya, di pendidikan agama. Setidaknya ketika saya memasukkan anak saya di situ nanti ya Nanti anak saya sama siapa gak tahu. Kalau bisa ya anak saya sama di sini satu, di sana sama satu, di sana satu gitu. 4 jadinya. Minimal 4. Oh, minimal. Maksimalnya berapa kalau minimalnya 4? Kalau punya anak perempuan tadi. Kan tadi laki-laki, perempuannya Saya pikir sama. sama. Jadi gak langsung dipondokkan itu enggak? Enggak, belum tega Mas. Seusia segitu mau dipondokkan terlalu menyiksa anak gitu loh. Oh, gitu. Jadi terlalu menyiksa anak. Kita halu dulu aja lah. Kita Oke. halu kriteria lah. Kriteria cewek idamannya Bang Haris. Ini di luar ibu loh ya. Ini 2000 tadi loh ya. 2 syarat dari ibu loh ya. Ini Oke. dari kriterianya apa namanya tuh? Gus Haris sendiri. Bingung saya kalau ditanya kriteria itu. Kok gak ada pandangan ono, Mas? Wong wedok ndi? Piye wong wedok Ada Mas. Ada sih pandangan ya, tapi ketika saya DM itu di-read tok Mas. Tapi serius ini? Ya bercanda. Oh, bercanda. Tapi kadang iya. Kadang ya. Inilah yang ambigu ini. Jadi saya memang nggak hobi nge-DM orang ya. Tapi kalau memang saya rasa saya tahu orang ini dan Oh, kenal gitu. saya pengen kenal gitu ya, saya DM. Gitu. Ya meskipun nggak dibales, meskipun cuma di-read, kadang nggak dilihat, kadang di follow back nggak, kadang di follow nggak nge-follow back. Ya, emang nasib gitu. Jadi selama sekarang umur berapa? Sekarang 22 Mas. 22. Selama hidup di dunia 22 tahun. Mantannya Gus Haris sendiri berapa? Mantan. Ini privasi ya. Ini privasi. Pernah Yang- pacaran apa enggak gitu? Oke. Kalau pernah pacaran apa enggak? Pernah. Pernah. Banyak Bang mantannya. Dibilang banyak sih enggak ya, tapi lebih dari 3 sih. Lebih dari 3, kurang dari Enggak boleh. Gak boleh. Oke, kita jaga privasinya narasumber kita. Jadi semua orang itu pasti mengalami chat yang gak dibalas ya Bang ya. Mas C tahu, pernah berarti? Ya pernah lah Bang, manusiawi. Saya ngechat dia, nge-DM dia, itu gak dibalas. Pernah. Tapi selama Bang C umur 23 tahun itu saya kan backgroundnya bukan pendidikan agama ya, maksudnya Ya. tuh bukan dari sekolah agama ya. Soalnya kedua orang tua itu mintanya anak-anaknya, orang tua saya itu mintanya di negeri. Tapi selain itu saya berinisiatif untuk ngaji Iya. yang bagus. berguru. Maksudnya itu yang berguru, bukan dari YouTube, tapi yang Ya. berguru. Ada guru gitu. Karena memang ilmu agama khususnya tentang agama gitu ya, entah itu hukum ataupun sejarah,
itu memang nggak bisa dipelajari secara otodidak, nggak bisa dipelajari lewat kita YouTube ataupun Google, yang mana apa kita nggak tahu mereka sanatnya jelas atau tidak. Nah, beda lagi kalau kita memang dari YouTube kita ke para masyayikh atau para kiai-kiai, kita mengguru lewat YouTube di situ, ya nggak apa-apa, mereka sanatnya jelas. Tapi kalau sama yang lain yang kita nggak tahu itu siapa dan kita nggak tahu seluk-beluknya sanatnya bagaimana, kan itu yang membahayakan, Mas. Dia memang berguru tentang ilmu agama. Kalau ada kaidah atau ada apa ya, nazam dari bahasa Arab itu ya, mantaan lama bila syaikhin fasyaikhuhu syaitan gitu. Jadi kalau ada yang belajar tentang ilmu agama tanpa seorang guru, maka gurunya adalah setan gitu. Itu bahayanya kalau kita belajar ilmu agama tanpa guru gitu. Jadi tindakan saya itu benar ya? Benar. Jadi memang gitu ya. Kalau saya pun besok kalau memang ditakdirkan anak saya sekolahnya di negeri, pengennya di negeri, ya saya akan cari alternatif itu. Entah itu saya carikan guru les yang khusus untuk membina agama dia, membina moral dia, atau saya ikutkan ngaji-ngaji di desa saya, ataupun yang lainnya. Kita harus cari memang alternatif untuk menanggulangi hal-hal yang tidak kita inginkan besok gitu. Harus punya defense lah kita sendiri itu. Soalnya gini, kalau saya sendiri tuh jiwanya fleksibel sih. Fleksibelnya gini, Bang. Kalau saya bergumul dengan orang-orang yang tidak tidak mengenal ataupun tidak paham tentang agama, tentang syariat, itu oke, saya terjuni. Karena apa? Saya punya pedoman interaksi ataupun sosial itu adalah pondasi pertama kita untuk bermasyarakat. Itu saya. Itu pedoman saya. Jadi saya nggak fanatik kalau gumbulan ataupun tongkrongan saya itu harus orang yang berpeci ataupun berpondok pesantren. Itu enggak. Siapapun mereka, bagaimanapun kalangannya, ketika dia baik menurut saya kasih teman. Soalnya gimana ya, teman itu sulit carinya, tapi kalau musuh itu gampang. Iya, kita berludah di depannya aja udah jadi musuh kan, Bang, gitu. Iya. Kalau seandainya saya harus pilih-pilih, ya saya nggak punya teman seperti Gus Haris, karena saya kan insecure gitu. Gus Haris pondok pesantren, saya saya dari negeri itu kan saya insecure, tapi saya harus gali terus. Saya harus belajar dari siapapun, saya harus belajar. Nah, sejak mulai ada kata insecure tadi, Mas, ya, saya nggak berani yang namanya nge-DM cewek sekarang. Kembali ke cewek ya. Kenapa kok bisa gitu? Ya insecure, Bang. Insecure. Enggak, ini cuma bercanda ya. Tapi kalau serius juga gak apa-apa. Buat dulur-dulur BTV semuanya, yang perempuan khususnya, yang masih jomblo, kalau mau kenalan dengan Gus Haris, datang langsung ke angkringan ya. Datang langsung ke angkringan, bertemu sama Gus Haris, langsung berkomunikasi. Ajak nikah, siap Bung Haris. Gini, kembali ke topik, Bang. Pesan buat pemuda ataupun remaja ataupun ukhti-ukhti. Oke. Buat para ukhti-ukhti yang di sana yang nggak tahu tempatnya dan nggak tahu besok bakal jadi jodoh saya atau enggak ya, buat semuanya aja. Jadi kalau kata guru saya, dahulunya guru saya dulu itu al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi untuk pegangan kita di era modern saat ini, di perkembangan zaman yang super gila ini, menjaga sesuatu yang lama yang masih baik, yang sudah baik. Intinya kan gitu. Kita jaga sesuatu hal apapun itu yang udah ada sejak lama dan sekarang juga sudah dan udah baik gitu lah ya. Misalkan seperti tadi para ukhti-ukhti yang berbondong-bondong ngaji, berbondong-bondong cari gurunya. Nah, kita jaga
sesuatu hal yang sudah baik tadi. Kemudian wal akhdhu bil jadidil aslah, kita ambil sesuatu hal yang baru, yang lebih baik. Gitu loh. Jadi kita ambil sesuatu hal yang baru yang lebih baik menurut pandangan kita dan baik menurut orang lain. Iya. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Yang sudah nyata-nyata baiklah kita ambil, kita gali terus ilmunya. Janganlah menuntut ilmu ya. Kita cari ilmunya terus, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang baik untuk diri kita, dan kita jaga sesuatu yang kita dapatkan sudah lama dan sekarang juga masih baik gitu loh. Jadi seperti aplikasi TokTok tadi atau aplikasi sejenisnya yang lain, kita ambil aja yang baik. Kita ambil yang lebih baik atau kita ambil yang baik-baik dari aplikasi itu, kita gunakan secara baik-baik. Kemudian kita jaga juga kebudayaan kita yang dulu-dulu, yang sekarang sudah juga masih bisa kita lakukan seharusnya gitu. Itu sih menurut saya lebih pintar aja, lebih bisa cerdas aja untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita dan kedepannya. Karena kita nggak tahu umur kita itu masih seberapa, kedepannya kita akan bagaimana, dan ya kita menanggulangi aja lah, kita menghiasi diri kita dengan melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Gitu aja sih menurut saya. Itu kan pesan-pesan buat pemuda ataupun pemudi ataupun juga ukti. Ya. Ini buat orang-orang tua yang punya anak perempuan ataupun laki-laki. Gimana pola asuhnya gitu. Mungkin dari Gus Haris punya pesan. Sebenarnya gini, mengenai ini serius lagi Mas ya? Iya, serius. Jadi kalau menurut saya, orang tua itu sangat berperan penting gitu. Berperan penting banget buat para anak-anaknya gitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu orang tua mempunyai peran yang sangat signifikan. Selain di sekolah gitu ya, karena banyak hari-hari kita yang kita habiskan dari orang tua. Nah, efek orang tua ini juga bisa berpengaruh buruk ataupun baik bagi anak-anaknya. Terutama gini Mas, kalau katanya para kiai itu tirakatnya orang tua itu juga pengaruh bagi anaknya gitu. Seberapa jauh tirakatnya orang tua, tirakat itu ya apa ya? Ngempet lah. Ya intinya itulah punya keinginan gitu, ngempet dari hal-hal yang bisa menjadikan anak kita besok terjerumus ke hal-hal negatif gitu. Jadi di samping orang tua harus mengawasi, memberitahu, menegur, mengajari, harus ada tirakatnya juga untuk seorang anak gitu. Itu menurut saya. Itu dulur-dulur dari pesan dari Gus Haris. Di konten kali ini kita banyak mendapatkan ilmu tentang siapa Gus Haris dan bagaimana kita untuk menyikapi di dunia milenial ini, untuk ukti-ukti, untuk pemuda, untuk pemudi yang lain lah pokoknya. Dan untuk orang tua juga tadi udah dijelaskan Gus Haris pesan-pesannya. Kalau dari Bang C, gini, siapapun kalian, siapapun Anda, bergaulah dengan siapa, asalkan itu bisa baik untuk Anda dan juga bisa lebih baik untuk semuanya. Karena apa? Bermasyarakat itu lebih asik daripada kita diam di rumah. Tetapi tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, social distancing. Ya. Mungkin cukup itu dari Bang C. Terima kasih untuk Bang Gus Haris yang sudah menyempatkan waktunya di podcast bareng Bang C di BTV Channel. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa berkomunikasi ataupun bersilaturahim lagi di
sini. Jangan lupa ngopi di Mati intinya gitu Iya, ya. kita ngopi nanti setelah ini. Buat Dulur TV semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga kunjungi channelnya Mas Haris, Android Haris. Dan channelnya Bang C, PH Official. Dan tetap stay di BTV channel podcast bareng Bang C. Terima kasih. Jangan lupa juga follow Kang_Haris22. Itu tadi ya, di follow, di DM lah. Konsultasi masalah agama, oh paham, jagonya dia. Oke. Enggak jago. Oke. Biasa aja. Cukup itu dari Bang C. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan, jaga pola pikir, dan selalu semangat, selalu happy. Terima kasih. Bila ada tutur kata Bang C ataupun Bung Haris yang kurang berkenan di Dulur BTV semua, kami mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, kesalahan hanya milik kita. Saya, Bang C, dan Bang Haris mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.